Halo, kembali lagi dengan kami dalam The Multipool Channel. Kali ini kami akan membahas tentang 4 kerusakan umum yang biasanya terjadi pada kolam renang. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kerusakan fisik kolam renang memang pasti akan terjadi. Sebaik apapun kita dalam membuat atau membangun kolam renang, pasti akan mengalami kerusakan juga. Katakanlah, walaupun kita menggunakan bahan material terbaik sekalipun, lambat laun akan terjadi masalah pada kolam renang tersebut. Kerusakan terjadi bukan saja karena masalah usia bangunan kolam renang. Ada juga faktor lainnya yang bisa mempengaruhi kerusakan sebuah kolam renang. Membangun kolam renang dengan memperhitungkan konstruksi yang matang saja tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi yang tidak melalui proses perhitungan yang matang. Hal itu tentu akan jauh lebih besar resiko kerusakannya. Pembuatan kolam renang harus dikerjakan oleh ahlinya. Jika tidak, maka Anda akan dihantui permasalahan yang berkepanjangan. Yang jelas, hal ini sangat tidak menyenangkan dan tentunya akan merepotkan Anda sebagai pemilik kolam renang. Dan kali ini, kami akan menyebutkan beberapa jenis kerusakan yang paling sering terjadi pada kolam renang. Pertama adalah copotnya mozaik dan juga habisnya nat. Mozaik ataupun keramik merupakan titik fokus utama pandangan seseorang pada saat melihat kolam renang ataupun pada saat sedang melakukan aktivitas berenang. Mozaik atau keramik sangat menentukan warna air dan keindahan sebuah kolam renang. Dan jika mozaik atau keramik sebuah kolam renang terlepas, maka selain mengurangi keindahan, juga dapat membahayakan para pengguna kolam renang tersebut. Permasalahan ini harus segera diatasi dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika Anda melakukan pembiaran, maka pada bagian bawah keramik yang terlepas itu akan mudah kemasukan air. Itu, maka cepat atau lambat, keramik atau mozaik yang terlepas akan semakin meluas dan jumlah titik keramik dan mozaik yang terlepas juga akan semakin banyak. Pada umumnya, nating akan mulai terkikis antara bulan ke-6 dan seterusnya. Namun, ada juga nating yang mampu bertahan lebih dari 6 bulan. Dan itu berarti kerusakan nat pada mozaik atau keramik kolam renang merupakan sebuah hal yang wajar. Yang kedua adalah patahnya pipa instalasi. Pemipaan juga merupakan salah satu penyumbang kerusakan kolam renang. Pemipaan instalasi bawah tanah yang menuju ke ruang mesin memang sangat riskan untuk dapat patah. Oleh sebab itu, penggunaan pipa harus lebih diperhatikan. Gunakanlah pipa yang paling kuat untuk instalasi bawah tanah. Hal ini juga untuk mengantisipasi ketika terjadi pergerakan tanah pada saat musim penghujan. Dan lain dari itu, penggunaan pipa dengan kualitas yang kuat sangat dianjurkan agar instalasi mampu menahan pengaruh semikal pada air kolam renang. Ya, adalah kebocoran kolam renang. Kebocoran merupakan permasalahan yang paling sering terjadi pada kolam renang. Terjadinya kebocoran dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
mulai dari buruknya proses waterproofing, ataupun terjadi retakan konstruksi dan patahnya sistem instalasi pemipaan. Takaran saat proses waterproofing harus sesuai antara semen dan cairannya. Proses waterproofing sendiri umumnya dilakukan 2-3 kali agar ketahanan terhadap air lebih kuat. Bisa saja diberikan 1 kali pemberian waterproofing, tapi itu akan sangat berisiko terjadinya kebocoran. Selain dari itu, kurangnya semen pada saat melakukan proses pengecoran juga akan mempengaruhi kekuatan konstruksi kolam renang tersebut. 4 adalah retaknya konstruksi kolam renang. Keretakan konstruksi sering menjadi faktor penyebab kerusakan kolam renang yang utama. Patahan pada coran kolam renang sering terjadi dan ini menjadi persoalan yang sangat fatal. Selain tingkat kesulitan saat dilakukan renovasi, resiko terjadi retakan berulang sangat memungkinkan untuk terjadi. Patahan ini biasanya terjadi ketika kolam renang dibangun di atas tanah yang labil namun tidak diantisipasi sebelumnya. Oleh karenanya, harus ada perhitungan yang matang untuk menentukan kekuatan konstruksi pembesian. Faktor penyebab terjadinya masalah ini bisa disebabkan oleh pergeseran tanah dan juga pembesian yang kurang baik. Pergeseran tanah menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan patahnya konstruksi kolam renang. Jika tanah labil, maka diperlukan adanya pengerjaan bore pile atau sejenisnya yang bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi pergerakan tanah. Dalam perencanaan pembangunan kolam renang, keempat masalah tersebutlah yang harus menjadi bahan pertimbangan Anda semua. Hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Antisipasi awal jika kolam renang telah selesai pembuatannya, yaitu senantiasa menjaga kebersihan lingkup kolam renang. Dan penggunaan chemical kolam renang juga harus sesuai kebutuhan dan kapasitas dari kubikasi air. Hal ini tentunya dapat memperpanjang ketahanan nating dari kikisan kaplorit atau klorin. Dan ini merupakan langkah awal dalam mencegah kerusakan yang lebih parah sehingga tidak menjadi rentetan permasalahan yang menguras waktu dan keuangan Anda. Itulah dia 4 kerusakan yang umumnya terjadi pada kolam renang Anda semua. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi Anda semua dalam memiliki kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.